Ini kebun berubah jadi sawah. Tetapi selama ini mereka selalu setor ke oknum aparat. Ya kan, betul nggak? Ya kalau dihitung-hitung lumayan lah, bener nggak? Lumayan, Raja. Lumayan, puluhan juta tiap bulan. Ya, lebih. Tuh lihat. Tuh. Tuh. Kan aura-aura ibu-ibu ASN, bapak-bapak ASN turun bersih-bersih dah pokoknya. Lihat tuh. Dana bantuan provinsi turun drastis. Anggota DPRD Sukabumi kritik Deddy Mulyadi. Aduh. Bapak Dewan ini memperbandingkan waktu zaman akhir, zaman Ridwan Kamil dengan zamannya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Terus zamannya Pak Ridwan Kamil mendapatkan 80 miliar. Nah, zamannya Pak Deddy mendapatkan 1,5 miliar. Bisa Ya. sih. Jauh banget. Sepertinya di era KDM akan Lihat. Coba berjejer gini gitu. ditertibkan guys, setelah puluhan tahun berdiri dan susah untuk ditertibkan guys. Mudah-mudahan nanti Dinilai kurang adab dan arogan, Gubernur Rudi Masud menjawab, apa ada yang salah dengan gaya saya? Masa aksi 215 kecewa katanya. Audiensi dengan Gubernur Kaltim Rudi Masud dinilai intimidatif. Waduh. Aliansi masa ngamuk usai diminta beri tepuk tangan untuk enggak, siapa yang nyuruh si moderator? Dia kan lagi sebel. Ngapa lu tepuk tanganin? Saya jawab kok bilang arogan. Ya, gaya bapak seperti itu menghadapi masyarakat Kaltim kami luar biasa. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Pak, ya. Untuk mencuci pakaian dalam dia dan istrinya saja harus menggunakan APBD. Di mana hati nuranimu, wahai Bapak Gubernur? Pergi sih. Belum lagi. Welcome back again bersama Nyonya Dang. Mamang si Abu bolos si Pakun lagi bobo nyenyak. Dua tapi mangkok In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Ada update di sosmed apa today hari ini ya? Sebelum kita meluncur seperti biasa santuy people, anu gelis, anu kasep, anu bager, jangan lupa di like alias di like sama di hype kalau memang hype-nya muncul ya. Hatur nuhun sebelumnya mah ya. Sekarang kita langsung meluncur. Cus. Ini kita buka dari Bapak Aing yang nyidak lagi sepertinya. Galian tanah beroknum, buset. Bikin segala hal berharga maksimum. Boleh. Ceki. Play. Ini yang nambang tanah di bendungan. Kategori Margahayu, kategorinya ilegal karena menjual tanah ke proyek Patimban tanpa izin. Tapi dari sisi manfaat ada manfaatnya. Mereka membangun sawah. Ini kebun berubah jadi sawah. Tetapi selama ini mereka selalu setor ke oknum aparat. Ya kan, betul nggak? Ya kalau dihitung-hitung lumayan lah, bener nggak? Lumayan, Raja. Lumayan, puluhan juta tiap bulan. Ya, lebih. Nya puluh teh sa lobang kan? Iya. Pernah ditutup oleh Satpol PP Ya. Subang ya. Iya. Kemudian buka lagi. Buka lagi. Dah dibere. Ngomong dibere naon? Diberi duit. Oh, bere duit. Ampun. Untung ada Raja kesini. Nah, saya tidak mau menghambat. Jadi Ya. nanti hari Senin Siap. nanti bertemu dengan SDM provinsi. Siap. Saya panggil kepala dinas pertaniannya, Siap. Bapendanya, Siap. untuk dibuatkan rekomendasi kerjasama. Siap, Raja. Yaitu bangun sawah, tapi ada tanah yang dijual. Iya. Tanahnya nanti ada objek pajak yang harus dibayarkan. Iya. Jadi sawah terbangun, pajak masuk. Nanti jalannya jadi bagus. Jadi bagus. Dari hasil pajak itu. Siap, top. Gitu bener tuh. Benar. Daripada model ayeuna jalana butut. Bener tuh. Benar, Raja. Anu beteungna bucin truk, oknum hungkul nu narima setoran bulanan. Oknum. Oke. Di balik senyum KDM sepertinya ada hawa ingin mengejar oknumnya ya.
Karena sebenarnya mah boleh, cuman warga mungkin kurang tahu gitu, kurang info gitu kan. Dari tanah dibuka buat dijadiin sawah gitu ya, daripada tanah yang dikemanain dijual gitu. Sebenarnya kalau lapor ke Pemda gitu, terus Pemprov boleh nanti dibikinin gitu, karena posisinya ya memang aman gitu buat dibikin begitu. Cuman mungkin oknum masuk di situ, wah gak bisa nanti tapi ya ini Pak, oke siap bisa. Oknum aparat puluhan juta sebulan ya, apa setahun tadi tuh ya. Lah pokoknya cuan lah, bener-bener ketahuan sama Bapak Aing mah, mohon maaf nggak bisa gocek-gocek ya. Lagi Yes. nih, KDM nge-repost Cicadas yang sudah semakin terang setelah puluhan tahun. Yang kemarin-kemarin kemana? Ceki-ceki. Play. Tuh. Tampak atas, wih, ASN pada bersih-bersih. Cuma di zaman Bapak Aing. ASN disuruh bebersih. Ikut turun bebersih. Iya. Kalau zaman yang lalu-lalu kan ASN tuh kan berasa, loh gue PNS gitu. Gue office ber-AC gitu, berjarak dengan warga gitu. Pokoknya kerjanya di kantor lah ya. Iyong, kalau ini enggak lu turun bantu bersihin ASN sekitar gitu. Enggak ada monitoring enggak ada. Enggak ada. Main game lu ngeliat monitor. Gitu. Cuma di zaman Bapak Aing doang ya. Nih, di Sukajadi juga sama, turun semuanya sama Bapak Aing mah gotong royong kita, enggak ada urusan jobdesk lah, ceki-ceki. Play. Lu lihat. Tuh. Kan aura-aura ibu-ibu ASN, bapak-bapak ASN turun bersih-bersih dah pokoknya. Lihat tuh. Ini gurunya mah kayak gini tuh ada yang inisiatif ya ASN-nya beli entah topron, entah fast cleaner gitu, toilet cleaner tuh. Iya, kinclong TikTok loh. banyak tuh kan. 15.000 seliter itu. Jadi promo kan. Tuh. Enggak ada ASN enggak ada di kantor ber-AC doang, enggak ada. Turun. Ya, turun. Malah mainan. Poin plusnya ngidupin lagi suasana gotong royong. Betul. Tuh kan kalau dikerjain bareng-bareng gini tuh kan enak juga ya, Mang, jadi happy gitu. Gak kerasa kebebanin gitu. Iya, jumsi lah, Jumat bersih seminggu sekali gitu. Tuh, jadi begini. Oh, ternyata nyikatnya begini ya gitu. Gak cuman administrasi doang gitu. Cuma di era Bapak Aing ya. Era sebelumnya memang kurang tahu. Karena jarang diposting di sosmed. Betul. Kasih lagi. Just. Aduh, ini apa lagi? Bener-bener KDM gak boleh dikasih tenang kayaknya mah ya. Dana bantuan provinsi turun drastis. Anggota DPRD Sukabumi kritik Deddy Mulyadi. Aduh, berarti yang kemarin-kemarin gak dikritik karena gak turun ya. Coba kita baca petunjuknya di caption. Transfer keseluruhan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Deddy Mulyadi. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet, yang mengatakan bahwa total keseluruhan dana dari provinsi kini mengalami penurunan. Sekarang kita cuma menerima dana bantuan dari provinsi itu hanya 1,5 M dari turunnya kenceng sih. 78,5 turunnya ya. Di kepemimpinan Ridwan Kamil ya. Oh, jadi pas zaman Kang Emil turunnya 80 M bantuan. Pas zaman KDM cuma 1,5 M doang gitu. Ngambek, makanya mengkritik. Henry memaparkan bahwa besaran transfer dana dari provinsi tersebut memang mengalami penurunan dari setiap periode Gubernur Jawa Barat. Saat kepemimpinan Ahmad Heriawan atau Aher, Kota Sukabumi mendapatkan 113 miliar. Zaman Ridwan Kamil turun jadi 80 miliar. Nah, zaman Kang Deddy turun jadi Kang Deddy emang gak kira-kira tuh mangkasnya ya. Kalaupun ada pengurangan jangan sampai 1,5 miliar banget. Idealnya meski karena efisiensi minimal 40 miliar nawar atau 50 miliar. Jangan dari 80 miliar langsung turun ke 1,5 supaya kita ada dana tambahan sedikit untuk program-program itu ada. Simple kalau kita ngikutin logika Bapak Aing mah ya. Bapak Aing mah gini.
yang bener ditambahin. Iya. Yang dirasa atau diduga kok nggak bener penyerapannya gitu Iya, ya. iya. Ya udah gua kurangin aja gitu. Gitu, simple aja. Sok. Pasti Berarti- some people nangkep maksudnya. Berarti mirip sama sistem yang diberlakukan sama Pak Purbaya ya Mang ya. Kan Iya. itu juga tuh. Bener. Mungkin dilihat yang kemarin berapa masuknya 80 M. Oke. Terus dampaknya apa? Dihitung value-nya kok dampaknya serasa 1,5 M doang ya gitu. Ya udah 1,5 M aja. Bener. Menurut keyakinan mama ya. Sabar Pak. Nampaknya kesal sekali si Baba ya. Nih, sebelum Dedi besar juga dana transfer ke Sukabumi. Tapi kenapa Sukabumi tidak ada perubahan ya gitu terus. Netizen aja nangkep maksudnya. Nih, DPRD mah biarkan Mang Ojan Sarkadut aja yang ngerespon. Ceki. Play. Bapak Dewan Hendri Selamat, ya senior ini. Yong. Ya di kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Jadi Bapak Dewan ini memperbandingkan waktu zaman akhir, zaman Ridwan Kamil dengan zamannya Pak Deddy Mulyadi. Ya, zaman Pak Aher katanya mendapatkan bantuan sekitar 113 miliar. Ya. Terus zamannya Pak Ridwan Kamil mendapatkan 80 miliar. Nah, zamannya Pak Deddy mendapatkan 1,5 miliar. Bisa Ya. sih. Jauh banget. Ya katanya BPJS ya begini ya, programnya ya sangat dibutuhkan masyarakat ya, kita juga tahu ya. Terus yang daripada katanya program arak-arakan seperti raja naik kuda, alas ya ke situ larinya ya. Iya, Pak Dewan, ini saran dari kita ya, Sikat. coba itu PAD ya, PAD Kota Sukabumi genjot. Genjot. Ya, Bapak kan udah beberapa periode ini ya, bagaimana Kota Sukabumi biar perekonomiannya ya, pajaknya, retribusinya ya, pokoknya PAD biar melambung. Nanti hasilnya juga melambung Pak. Betul. Buat apa fungsi Bapak menjadi anggota dewan kan kalau tidak bisa memajukan atau meningkatkan PAD untuk daerah Bapak sendiri, begitu. Genjot PAD-nya jangan kalah sama Pangandaran. Pangandaran kan Bu Citro, Kang utang, Kang budget dikit segala macem gitu. Jadi nggak minta bantuan, minta saran. Oke, A B C D E F G dar kemarin pas liburan wisata bleng, wisata bleng. Gitu. Cuan masuk gitu. Bukan kritik-kritik. Ya tapi memang KDM sadis juga dari 80 ke 1,5 M yang ngejerit orang gitu kan. Nggak tahu buat apanya ya, tapi pasti ngejerit kan. Hah, studi. Cuman kalau dia ngarahinnya daripada duit dipakai buat main raja-rajaan nggak bisa, karena itu kan pakai budget pribadi. Betul. Gitu, budget swadaya Nggak gitu. pakai APBD. Nggak pakai APBD gitu. Bener ya, zaman-zaman KDM keluar semua tuh ketahuan tuh ya. Coba sikatnya komennya dari Dedemit Alas Amer. Fungsi DPRD apa sih? Dibalas sama Mang Ojan ya. Ayak meren gitu. Mungkin. Aduh. Coba komentar dari Santi People. Kita kasih next ya. Cus. Ini dari Spirit ID, sepertinya tadi pagi ya, wajah baru Cicadas, ceki-ceki. Play. Udah enjoy ini. Dan ternyata lega ya. Ternyata lega. Karena kemarin kan ya lumayan sampai bahu jalan gitu kan. Tuh enak banget. Enakeun ya Mang. Enakeun. Kata Santuy People yang daerah Bandung juga pas lewat tuh balik lagi dia ngomongnya kayak ke zaman tahun 80-an gitu. Sebelum diinvasi oleh PKL gitu ya. Yang sedikit demi sedikit ngerembet ke jalan gitu. Lihat. Aduh. Ya, udah lumayan kinclong lah ya. Ya, pelan-pelan. Dijamin cakep gitu. Lega ini teh. Iya. Apotek Cicadas Pharma tuh. Mansion mana Mansion nih, toko Mansion ada tuh. Tuh. Lega, bisa buat lari. Iya. Tapi bener harus diawasin sih. Kalau enggak ya nanti ada balik nih. Benar. Dari yang portable lama-lama. Permanen.
Komentarnya juga pada ngedukung. Kasihan udah puluhan tahun rukonya ketutup. Iya. Sekarang mah jadi terlihat. Kasih lagi. Yes. Nih dari koran Gala nih. Nampak sudah mulai dicet biar cakep, ceki-ceki. Play. Tuh. Ini kawasan Ahmad Yani Bandung. Cuman kalau kita ngeliat marka jalannya, jalan ini ya, kota ya. Iya. Waduh, mobil rongsok banyak banget tuh. Udah tadi cek tuh biar cakep tuh. Iya, kawasan, iya jalan-jalan kota. Nggak bisa. Paling yang bisa ditolongin, dibantu ya trotoar doang. Karena jalannya kan tanggung jawab Pak Farhan gitu. Iya. Kecuali Pak Farhan menyerahkan kepada Kang Dedi gitu. Kang ini budgetnya Kang tolong kerjain gitu. Iya. Harus nyerahin juga budgetnya, jangan minta tolong doang, lu enak dibayarin. Bongkar dibongkar, lagi nambah. Nah ini PKL-nya deg-degser nih nanti nih. Cuman wilayahnya wilayah kota sih, nggak tahu bakal kesini nggak nanti Kang Dedi gitu ngeberesinnya gitu. Iya. Seenggaknya ini dicek dulu ya. Dan sebenarnya kalau kayak gini gercep nih 2028 kayaknya udah tuntas gitu ya. 2029 udah tinggal hahaha doang gitu menuju kedua periodenya gitu. Maksudnya nih yang kita lihat nih nggak pernah stop ada pengerjaan gitu, ada aja Ada gitu. aja. Jalan ini nanti geser sini, jalan ini nanti trotoar sini, nanti pembangunan ini. Bener-bener kayak dikebut ya Mang ya. Dikebut gitu, tidak mau ditunda-tunda gitu. Uang teh kepake semua keserap gitu. Iya. Kan ada yang nunda-nunda itu. Di tahun terakhir baru kelihatan kerja. Gitu. Kasih lagi. Yes. Nih dari Kang Maudong ya ngasih gambaran kondisi Cicadas Bandung atau Jalan Ahmad Yani yang tadi sebelum penertiban PKL yang sekarang udah ditertipin ciki-ciki. Play. Guys, saya lagi motoran di Nih, Ahmad tokonya. Yani Cicadas Bandung guys, istilah terkenal ya. Iya. Berapa puluh tahun loh ini guys ya, ada beberapa tempat sepanjang jalan ini guys ya, ada trotoar ini benar-benar ditutupi oleh bangunan ya. Tuh. Sampai gelap begitu loh. Dibablasin loh. PKL guys, bener teman-teman bisa lihat tuh di kiri itu seperti itu guys ya. Itu tertutup dengan pedagang kaki lima, bahkan menutupi seluruh bagian dari trotoar tersebut ya guys. Saya juga bingung pejalan kaki harus turun ke jalan ya guys ya. Resikonya kesenggol kendaraan lagi guys. Nah di era KDM, sepertinya di era KDM akan ditertibkan Lihat. Coba berjejer gini gitu. guys setelah puluhan tahun berdiri dan susah untuk ditertibkan guys. Mudah-mudahan nanti di era KDM ini adalah jadi fokus Sepanjang utama itu ya loh. untuk kebersihan atau tata kota ya di daerah ini guys ya, yang lebih bersih dan lebih baik. Itu pemilik ruko tuh pas tiap hari ini teh udah siang belum ya, kok nggak ada matahari gitu, kok tutup. Iya bener, sampai gelap banget itu. Harusnya kan begini, terus sama ditambahin tutup Iya, gitu. jadi gelap banget. Bener-bener ya, makanya warga Bandung begitu ngeliat itu, wah kita kembali ke tahun 80-an nih, terang banget nih, cerah gitu. Pemilik ruko pada hip hip hura-hura ya. Kasih lagi. Yes. Nih, kemarin aksi 215 ya. Berhasil bertemu dengan Bapak Rudi Masud yang berujung ada perdebatan ya. Masa aksi 215 kecewa katanya audiensi dengan Gubernur Kaltim Rudi Masud dinilai intimidatif. Waduh. Dari Kaltim Metham ceki-ceki. Play. Nah dalam pertemuan ini tadi ada 2 poin yang paling saya sorot. Poin pertama, ketika ada anggota kami bertanya tentang hak angket dan sebagainya kepada Bapak Gubernur, kebetulan beliau adalah Ketua DPR Kalimantan Timur, Ketua Golkar Kalimantan Timur, jawabannya seolah-olah menggurui, seolah-olah menindas, menekan gitu. Mohon maaf jika bahasa saya seperti itu. Sehingga orang yang mau berbicara ini terjadi komunikasi yang kios.
karena bahasa yang disampaikan menyinggung perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanggapi kedua, ada tadi yang pertama memberikan arahan. Itu bukan arahan, tapi itu adalah suatu intimidasi kepada peserta, intervensi kepada peserta, supaya peserta ini tidak bisa berbicara apa-apa, leluasa berbicara. Padahal pertemuan ini adalah bagusnya kita berdialog, dialog terbuka habis-habisan. Apa yang didialogkan kita catat. Setelah kita catat, ambil kesimpulan. Ada 2 tuntutan tadi, kalau ini salah minta mundur, baru yang kedua hak angket. Itu yang kedua. Itu sudah kami sepakati bersama bahwa itu tidak ada dialog, sehingga saya tidak berdialog di situ. Seandainya saya diminta berdialog, maka saya itu akan kami beri support, dukungan. Tapi dialognya kita buka dulu. Apa sanggup tidak? Karena kita adalah negara hukum. Iya. Nah, dalam pertemuan Masih panas sepertinya ya. Kayaknya kalau ngeliat gini mending lu gak usah datengin deh Ut gitu. Iya. Daripada lu temuin yang ada malah berujung warganya emosi. Berarti kan emang cara ngomongnya yang bikin bikin kesel gitu ya. Bikin kesel. Ngehe lah bahasa kerennya mah ya, mungkin ya. Iya. Kasih lagi. Just. Nih. Dinilai kurang adab dan arogan, Gubernur Rudi Marsud menjawab, apa ada yang salah dengan gaya saya? Aduh, bebel ceki-ceki. Play. Harus lebih penting, makanya kita ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arogan Pak. Bukan saja arogan, Anda kan tanya, katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Ya, gaya Bapak seperti itu menghadapi masyarakat kalbi, kami luar biasa. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Pak, ya silakan. Di tadi saya ngikutin Pak. Jadi yang namanya adab itu kan menyelesaikan orang bicara dulu. Bagaimana persoalan itu bisa selesai kalau sesuatu yang mau disampaikan itu belum tersampaikan. Makanya tadi saya mengikuti itu, saya diam aja Pak. Itu sudah biasa di forum-forum begini, di mana-mana pun kita menyelesaikan masalah. Cuma adab itu harus lebih penting, makanya kita ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi selesaikan mereka untuk menyampaikan. Walaupun ada 2 tuntutan yang mereka minta tadi, meminta Anda ibaratnya mereka meminta Anda turun, itu sebabnya ada, dasarnya ada. Apa dasarnya? Kebijakan itu tidak memihak kepada masyarakat. Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, kami meminta sebagai ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta kepada Bapak Budi Marsud untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk mendukung hak angket. Hanya 2 itu aja. Ya. Yang kami stylenya gestur sih, Sama nada bicaranya juga, Mang. Iya. Kan harusnya kan kalau lagi posisi begini, apalagi Bapak beliau ini tahu yang hadir di situ pada emosi gitu sama dia gitu kan. Ya harusnya dia yang ya udah kalem aja gitu. Ini kayak terkesan nantang gitu ngomongnya. Gitu. Meledak-ledak gitu kan. Yang waktu yang minta maaf aja kan gitu kan. Iya. Ini gini kan. Iya bener. Gestur sih. Kayak lu selain harus kursus public speaking, terus kursus gestur gitu, body language itu gimana cara menghadapinya gitu, tangan gimana segala macem. Ya walaupun nanti anggarannya bakal gede gitu kalau kursus sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Daripada ini kan tipikal yang lu diem aja disambit orang gitu, keselin gitu. Iya. Dari gaya gestur sama intonasi suaranya itu loh. Terus tadi yang aku tangkap dari bapaknya gitu, pas kata-kata di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung itu nebelin banget kalau ini bukan tanah lu numpang lo di mari gitu kurang lebih ya, lebih maksudnya ya. Iya. Nangkep kan? Kasih lagi. Just. Nih, aneh juga ini nih. Aliansi masa ngamuk usai diminta beri tepuk tangan untuk enggak, siapa yang nyuruh si moderator? Dia kan lagi sebel. Ngapa lu tepuk tanganin? Astaga, ceki-ceki. Play. Ada Pak,
Banyak bicara kamu. Bayamu kayak kamu yang punya. Om, lompatin mas Om, biar dia keluar Om. Kalau kita begini nggak sampai tujuan kita. Lagi ya. Aneh sih sumpah. Ini kan kumpulan warga yang sebel sama Pak Rudi Masud. Malah nekenin minta untuk mundur. Mau berdebat, nungguin Rudi Masud datang. Iya. Kenapa pas Rudi Masudnya mau datang lu suruh berdiri tepuk tangan? Ini kan mereka tuh kan ceritanya lagi sebel, datang aja gitu. Iya. Udah datang suruh tepuk tangan. Pas debat, waduh petantang. Nyari sih, sumpah, aduh. Sama aja kayak ini ya Bang ya, kayak ngasih bensin ke api gitu. Iya, ini Makin kan panas. suruh nyambut. Kan gue sebel sama dia, gue mau demo nyambut. Weh, masih apa sih? Sumpah ini tim astaga. Jangan dong gitu. Kasih lagi lah. Cus. Nih, ini perih sih. Tangis dan sumpah penyandang disabilitas pecah di depan kantor Gubernur Kaltim. Ciki-ciki. Play. Kalimantan Timur untuk mencuci pakaian dalam dia dan istrinya saja harus menggunakan APBD. Di mana hati nuranimu wahai Bapak Gubernur? Perih sih. Belum lagi dia menggunakan untuk anggaran yang namanya tim ahli gubernur mencapai 20 juta sampai 45 juta. Pertanyaan saya, apakah tim ahli tersebut bekerja setiap hari? Kalau mau dihitung Bapak Ibu, kita ambil rata-rata 20 juta saja per bulan. Selama 1 tahun itu 600 juta hanya untuk tim ahli saja. Pertanyaannya juga, apa hasil dari tim ahli tersebut? Pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudi Masud di Kalimantan Timur ini? Nah, itulah kenyataan Bapak Ibu. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman dari media, tolong ini diviralkan agar dunia internasional tahu bahwa disabilitas dan masyarakat Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kami merasa dianggap sebagai masyarakat bodoh oleh seorang gubernur yang bernama Rudi Masud yang mengatakan dia lelah karena berjalan ribuan kilo. Setahu kami, sekelas lurah saja itu punya namanya supir pribadi. Bagaimana seorang gubernur harus menyetir kendaraan sampai ribuan kilo? Karena dia merasa lelah, harus disiapkan yang namanya kursi pijat yang harganya 125 juta. Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus kursi pijat? Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra atau yang buta? Mereka untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya itu hanya dengan pijat, Pak. Kenapa Bapak tidak memberdayakan mereka? Di mana hati nurani seorang gubernur? Sekak sih. Iya. Perfect banget sih. Kuat banget argumennya, nggak bisa lagi di counter gitu. Kena banget. Yang ngomong ya bisa dibilang lansia, disabilitas, yang masih berjuang nyari nafkah gitu kan. Bahkan mungkin bayar pajak juga gitu. Makanya sedih banget ya Bang kalau misalnya ini loh kita yang
keterbatasan aja tuh masih bisa kerja dan bayar pajak gitu. Iya. Sedangkan uang pajak yang dihasilin dari keringet gini gitu kan dipakai buat cuci sempak. Si sempak sumpah. Pekerja nih tiru Jabar gitu. Banyak kan yang dipekerjakan yang ijazahnya yang nggak tinggi, bahkan nggak punya ijazah buat jadi tukang penyapu Pemprov gitu Iya, aja iya, kebersihan. iya. Yang penting ada 4.200.000 loh gitu. Aduh. Lu mah aduh. Nih alamat bulan depan ada lagi demo. Sebulan Iya. sekali di demo. Hobi Ini- banget. Aduh. Udah sulit ini mah. Sulit sepertinya tambang bebal ini mah ya. Ya udahlah sementara mas segini dulu, next apa nanti kita gas. Sekarang ke Super Tank dulu. Lucur. Cus. Nyo. Iya. Super Tank dari kemarin ada 2. 2. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan dulu. Ibu kaos merah sungguh mencurigakan. Jangan-jangan saudaranya atau anaknya yang punya tuh toko. Iya kan? Paling bentar lagi ketahuan siapa tuh si ibu. Iya Yaelah kan? tuh trotoar. Kenapa lagunya bukan Bulan bulan madu madu? sih gitu. Malah ya. jadi keinget si sama noni Belandanya. Lesa Sweetie Alia, good job. Adeknya berani cepu ke Bapak KDM. Hati-hati adek, pasti kamu diinjar. Apalagi backingannya besar. Sehat-sehat semuanya. Mantap, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang si Abu bolos, si Pakun sudah standby. Tutupi mangkok. cabut dulu dan ciao.